Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di channel Multazam TV. Berkumpul bersama keluarga adalah salah satu dari kenikmatan dunia. Siapa yang tidak bahagia dan gembira ketika berkumpul bersama keluarga? Momen bahagia yang tidak bisa digambarkan dan tidak bisa tergantikan oleh kawan maupun sahabat. Penghuni surga akan merasakan berbagai macam kenikmatan dan segala macam yang mereka inginkan. Terdapat kisah di mana seorang hamba Allah penghuni surga yang merasa kurang puas ketika dimasukkan ke dalam surga yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah kisahnya sahabat Multazam? Kalian penasaran kan? Inilah kisah penghuni surga yang berkumpul bersama keluarganya versi Multazam TV. Namun sebelum lanjut, mari kita bersama menebar kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya pahala pelakunya. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan keluarga adalah sebuah kenikmatan, apalagi jika berkumpulnya di dalam surga. Tentu hal ini adalah suatu kenikmatan di atas kenikmatan. Bisakah kita masuk ke dalam surga bersama keluarga yang kita cintai? Perlu diketahui bahwa semua kenikmatan dan kebaikan yang diinginkan oleh semua manusia di dunia akan ada di akhirat kelak. Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa-apa yang kalian minta. Quran Surah Fussilat ayat 31. Kesamaan kenikmatan tersebut hanyalah ada pada nama, akan tapi kenikmatannya tentu berbeda. Jauh lebih nikmat di dalam surga. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjanjikan kenikmatan berupa masuk surga dan berkumpul bersama keluarga. Sesungguhnya kebahagiaan hakiki itu adalah tak kala kita berkumpul dengan keluarga dalam keadaan beriman dan bertakwa saat di dunia, kemudian berhasil pula berkumpul kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kita bisa meraihnya ya sahabat Multazam. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, maka kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Quran Surah At-Tur ayat 21. Jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud ayat ini bahwa Allah akan mengumpulkan seorang bersama keluarganya, orang tua, istri, dan anak cucunya di dalam surga. Ini adalah dalil satu keluarga bisa masuk ke dalam surga. Beliau berkata, yang artinya Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk ke dalam surga. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulul jannah sala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi, fayuqalu innahum lam yablughu darajatan. Fayaqul, ya Rabbi, qad amiltu li wa lahum." Fayu'maru bi ilhaqihim bihi. Apabila seorang masuk ke dalam surga, maka ia bertanya tentang kedua orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya. Maka dikatakan, sesungguhnya mereka masih belum mencapai derajatmu. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah beramal untuk diriku dan juga untuk mereka. Maka diperintahkan agar mereka dihubungkan atau digabungkan bersamanya di dalam derajat yang sama. Ini merupakan karunia Allah SWT karena barokahnya amal ibadah bapak-bapak mereka. Ini merupakan karunia Allah SWT atas barokah amal ibadah bapak-bapak mereka dan orang tua mereka. Adapun mengenai karunia Allah kepada bapak mereka berkat barokah doa anak-anak soleh, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadza fayuqalu bistighfari waladika laka. Sesungguhnya seorang benar-benar diangkat derajatnya di surga, lalu dia pun bertanya, dari mana ini? Dijawab, karena istighfar anakmu untukmu. Orang tua bisa menarik anaknya ke tingkatan derajat yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, anak bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Subhanallah. Ibnu Abbas mengomentari ayat di atas dengan menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat keturunan orang mukmin
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga yang dipenuhi dengan berbagai amal saleh. Tidak selayaknya kita sebagai orang iman hanya fokus dengan ibadah atau amal yang kita lakukan secara pribadi, tetapi melupakan keluarga kita. Mari kita ajak keluarga kita untuk beribadah dan beramal saleh secara bersama. Lalai di dalam mengajak keluarga kita untuk menegakkan sholat, karena hal ini merupakan tanggung jawab. Sangat disayangkan, hari ini kita dapati keluarga yang acuh dalam masalah ini. Banyak sekali anak atau remaja yang tidak sholat dan orang tuanya hanya acuh saja. Ketika anaknya masih kecil, sebagian lalai mengarahkan mereka untuk sholat dengan alasan kasihan. Akhirnya ketika mereka sudah besar, susah untuk diperintahkan mengerjakan sholat. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat ketika berumur 7 tahun. Hadis riwayat Hakim. Sahabat kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu menjaga keluarga mereka dari api neraka. Apalagi di zaman sekarang ini, tanggung jawab kita lebih besar untuk menjaga keluarga kita dari ancaman pengaruh akhir zaman atau kerusakan yang terjadi di akhir zaman ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Sahabat Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah wa huwa mas'ulun an ra'iyati.
rakyat jelata sampai tingkatan pemimpin. Semua orang pasti akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya oleh Allah di akhirat kelak. 5. Selalu memikirkan agama dan ibadah di dalam keluarga. Sahabat multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini banyak keluarga yang jauh dari nilai-nilai agama dan moralitas. Mereka hanya sibuk memikirkan materi, jauh sekali dari sentuhan agama dan akhlak-akhlak yang mulia. Orang tua hanya memikirkan anaknya makan apa dan nantinya kerja apa. Jarang sekali mereka memikirkan bagaimana agama juga akhlak anak mereka. Kita lihat apa yang dicontohkan Nabiullah Yakub ketika beliau menjelang wafat berwasiat kepada anak-anaknya. In qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Yakub telah memikirkan agama dan ibadah putra-putranya. Maka orang tua yang baik wajib senantiasa melihat dan memikirkan sisi-sisi agama dan ibadah anaknya, tidak hanya memikirkan materi dan hal-hal duniawi bagi anak-anaknya saja. Sahabat multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tua tentu ingin memiliki anak yang taat pada agama dan berbakti pada keluarga. Untuk itu, orang tua perlu mengajak anak gemar beribadah sejak dini. Orang tua berkewajiban memperhatikan pendidikan agamanya sejak dini. Ketika anak berusia sekitar 2 tahun sampai 5 tahun, diajarkan agar rajin beribadah, misalnya diajarkan sholat, membaca Al-Quran dan berdoa. Sebagaimana contoh nasihat Luqman kepada anaknya, walaqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur manfaat untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur alias tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Wa in qala Luqmanu li bani wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, yaitu ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa Luqman selalu memperhatikan pendidikan agama anaknya sejak usia dini. Maka berbahagialah keluarga yang selalu memperhatikan ibadah dan pendidikan agama terhadap anak-anaknya sejak dini, sehingga menjadi generasi-generasi yang alim dan faqih, mempunyai akhlakul karimah dan mandiri. Sahabat multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah sangat perlu diajarkan sampai anak merasakan kesukaan dari hal ibadah tersebut. Orang tua perlu melakukan cara yang menyenangkan terhadap anak sampai anak mau melakukan ibadah dengan senang hati. Demikianlah kisah penghuni surga yang dikumpulkan bersama keluarga mereka yang mereka cintai. Semoga kita bisa masuk dalam surga bersama keluarga kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi mari bangun channel Multazam TV dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu menjadi orang yang pertama melihat video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.